Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya masih di channelnya Denny Majid Channel. Teman-teman, masih seputar asam lambung anxiety psikosomatik yang saya rasakan selama saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ya teman-teman. Tapi alhamdulillah saya sudah sembuh, dan saya mau mengajak teman-teman bagaimana caranya supaya kita mengalihkan atau cara kita supaya tidak rasa takut, rasa ragu-ragu ya teman-teman, apabila kita mau bepergian atau kita mau berangkat kerja lah gitu. Sehari-hari kita mau aktivitas ya teman-teman, seperti aktivitas kerja kita kan itu harus kita jalani, mau tidak mau kita harus jalani ya teman-teman, karena kita sedang mengalami asam lambung anxiety psikosomatik ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa yang baru bergabung di channel saya harapkan dan saya mohon untuk dibantu di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman sangat membantu untuk perkembangan YouTube saya selanjutnya, dan lebih semangat lagi saya membuat video-video yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya ya teman-teman, karena apabila teman-teman memencet tombol loncengnya, maka teman-teman tidak akan ketinggalan di video-video saya selanjutnya, di video-video saya yang terbaru ya. Dan kita kembali ke topik awal teman-teman, keraguan atau ketakutan selama kita mengalami asam lambung anxiety psikosomatik ini ya teman-teman. Seperti saya dahulu, saya mengalami rasa ketakutan, rasa ragu-ragu untuk bepergian atau berangkat kerja ya, contohnya berangkat bekerja ya teman-teman. Waktu itu saya juga kan harus bekerja, harus menghidupi anak dan istri saya di rumah. Dalam keadaan saya mengalami penyakit asam lambung anxiety psikosomatik ini, saya harus wajib mencari nafkah teman-teman, karena istri saya juga tidak bekerja, ada di rumah saja, jadi saya harus bekerja. Bagaimana caranya waktu itu saya untuk menghadapi dan untuk supaya saya bisa bekerja dan juga bisa mengatasi masalah kecemasan atau ketakutan atau keraguan ya teman-teman. Waktu itu saya cara mengatasinya dengan bagaimana saya menjalaninya sehari-hari, dan akhirnya ya alhamdulillah sampai saat ini saya sembuh. Saya menjalani ini dengan menghadapi rasa takut dan keraguan saat saya bepergian atau saya berangkat kerja atau kemana dah, seperti itu. Caranya itu saya hanya baca bismillah, yang penting perut saya isi, dan selalu habis minum air putih hangat teman-teman. Saya bertekad untuk berjalan, dan saya tetap tidak lupa membaca salawat Nabi ya teman-teman sepanjang perjalanan, supaya untuk mengalihkan pikiran-pikiran saya yang kemana-mana, yang kelayaban kemana-mana teman-teman. Dan akhirnya lambat laun kesini saya terus membaca selawat terus setiap berangkat, supaya tidak datang rasa pikiran takut, ragu-ragu atau cemas ya teman-teman. Awal-awal saya rasa takut dan cemas itu yang saya rasakan. Pertama, saya harus bagaimana, karena saya harus bekerja, harus mencari nafkah atau harus menghidupi anak istri saya ya teman-teman. Saya harus berangkat juga, saya baca bismillah. Waktu itu saya sangat takut dan ragu-ragu untuk berangkat, karena sensasi itu datangnya bukan main, datangnya sangat bertubi-tubi ya teman-teman. Waktu saya mau berangkat, yang datang namanya kita mau pergi atau bekerja kan harus mandi dulu. Dari habis mandinya itu udah terasa dingin. Waduh, rasa dingin itu sensasi pasti datang, rasa tidak nyaman, dan sebelum berangkat juga kita pikiran kemana-mana, apa ini bisa takut jatuh, takut pingsan, apa takut mati di jalanan. Pikiran kita tuh yang ada, pikiran saya yang ada pengennya, takutnya jatuh, pingsan atau mati di jalanan. Itu yang selama saya waktu mengalami sakit asam lambung anxiety psikosomatik. Yang saya rasakan itu rasa takut, cemas setiap hari, setiap saya mau berangkat, pokoknya selama
bukannya sehari 2 hari atau seminggu 2 minggu atau sebulan 2 bulan, itu saya rasakan itu hampir 1 tahun ya teman-teman, 1 tahun lebih yang saya rasakan. Rasa takutnya, rasa takut, rasa cemas, rasa ragu-ragu apa saya bisa ini, karena harus bisa ya, memang harus ya teman-teman, karena ini udah kewajiban sebagai ketua rumah tangga, harus berusaha untuk menafkahkan anak istri di rumah. Jadi saya dengan bertekad bulat, saya baca bismillah, baca selawat setiap mau berangkat, tetap saya ikutin 3P nya ya teman-teman. Walaupun habis pagi-pagi saya udah mandi, walaupun pagi-pagi saya harus berangkat mau hujan atau cuaca masih dingin ya teman-teman, itu cuaca dingin itu sangat mengganggu saya setiap hari, itu sangat setiap hari itu. Apabila saya bangun habis mandi berangkat, itu cuaca itu kan angin pagi itu dinginnya, ademnya itu bikin saya keliengan, bikin saya sensasinya datang lagi. Itu yang saya rasakan teman-teman. Mungkin teman-teman juga merasakan lah kalau yang sudah divonis kena penyakit asam lambung dan anxiety psikosomatik ini. Saya juga merasakan teman-teman, yang teman-teman sekarang rasakan, saya udah rasakan bagaimana rasanya yang namanya keliengan, yang namanya sakit kepala dari depan ke belakang, di sebelah kiri, sebelah kanan, yang leher rasa kaku, dada terasa sesek, rasa panas, leher mengganjal, perutnya kembung, mual, ulu hati, itu semua saya udah rasakan teman-teman selama saya mengalami asam lambung dan anxiety psikosomatik itu. Selama 3 tahun saya mengalami teman-teman, tidak sebentar saya ngalamin itu. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah berangsur-angsur sembuh, karena saya mengikuti yang ada di video YouTube di sini. Guru saya, mentor saya anggap mentor saya, guru saya juga. Saya doakan buat guru saya supaya sehat terus dan cepat, dan masih terus memberikan motivasinya ya buat saya juga pribadi dan buat teman-teman yang lain, supaya untuk berangsur-angsur menuju kesembuhan seperti saya. Tapi akhir ini saya alhamdulillah selama setahun ini saya sudah berangsur sembuh, saya udah bisa mengatasinya ya. Rasa cemas, rasa takut yang tadi, rasa ragu-ragu saya itu sudah tidak ada lagi, tidak ada yang datang lagi ke saya apabila saya pagi-pagi mau berangkat kerja, mau aktivitas atau mau pergi kemana gitu, seperti pergi kalau hari libur sama anak itu saya udah tidak ada rasa ragu lagi, ada rasa cemas lagi atau rasa takut lagi yang datang. Alhamdulillah selama ini. Bagaimana caranya? Yang tadi saya ceritakan, saya perlahan-lahan mengikuti step by step dari guru saya, mentor saya ini. Saya yang penting berangkat, perut jangan kosong, dan kita udah minum, perut kita kenyang, kita minum air putih hangat, baca bismillah, kita berangkat teman-teman. Dan juga saya tetap menjalankan 3P nya, pola makannya saya tetap saya jaga, pola minumnya saya jaga, pola tidurnya, pola hidupnya, olahraganya, minumnya. Saya minum pantangan, saya nggak minum, saya nggak makan pantangan teman-teman selama saya menjalani penyembuhan. Tetap saya jaga selama 6 bulan lebih itu. Saya hanya yang minum, yang makan makanan yang sehat yang buat lambung saya, minum air putih hangat. Saya tidak minum kopi, susu, apalagi coklat atau lagi yang alkohol atau yang bersoda-soda, itu udah tidak sama sekali ya teman-teman. Mau ausnya bagaimana, apalagi minum minuman yang air dingin, itu saya udah enggak ya teman-teman. Paling air putih hangat, kalau enggak ya putih biasa saya minumnya. Dan makannya juga masih tetap saya jaga, walaupun saya sudah bisa makan apa saja, udah bisa makan yang pedas, makan yang santan, makan yang kacang-kacangan, yang kayak yang junk food, mie instan, itu saya udah bisa makan kapan aja saya mau makan. Tapi saya jaga batas-batasannya, saya tetap menjaga 3P nya supaya saya tidak kambuh lagi atau datang sensasi lagi. Bukannya kenapa, sangat ogah saya mengalami kayak gitu,
capek udah 3 tahun teman-teman. Makanya ayo teman-teman, kita harus menjaga 3P-nya juga, supaya kita apabila kita mau berangkat kerja, berangkat aktivitas, atau berangkat bepergian, atau mau jalan-jalan kemana, kita harus kita tekad kuat, kita buatkan, kita baca bismillah, perut kita kenyang, kita udah minum air hangat, lakukan, kita jalan. Insya Allah tidak ada apa-apa sensasi, yang penting pikiran kita jaga, jangan pikiran kemana-mana. Saya dulu untuk menjaga pikirannya, saya baca selawat setiap mau berangkat kerja, mau jalan, dulunya waktu awal-awal, sampai sekarang saya tetap masih setiap mau berangkat bekerja itu saya tetap di motor. Saya kan berangkat pakai motor pagi itu, sambil ngilangin rasa dingin, saya baca selawatan aja, selawat Nabi. Ya sebisa teman-teman, atau mau teman-teman mau baca apa, baca selawatan atau baca surat-surat apa yang teman-teman bisa. Yang penting asal jangan pikiran kita masuk ke rasa takut, rasa ragu-ragu, rasa cemas, itu jangan sampai teman-teman. Yang penting jangan sampai kosong pikiran kita. Maka dari itu saya jaga banget teman-teman kesembuhan ini, supaya tidak kambuh lagi atau kumat lagi. Karena kesembuhan ini saya idam-idamkan saya idam-idaman sekali ya teman-teman. Dari semenjak lama saya ingin sembuh seperti dahulu lagi, karena saya mengalami 3 tahun itu tidak sebentar, tidak seminggu 2 minggu. Karena sembuh itu nikmat seperti saat ini teman-teman. Kali ini saya lagi ada di rumah, kali ini malam minggu, saya nggak jalan kemana-mana karena ada teman yang mau datang ke rumah, nanti saya sambil nunggu. Makanya saya bikin video sedikit teman-teman, untuk masalah kecemasan atau ragu-ragu atau rasa takut kita untuk bepergian. Oke teman-teman, kalau teman-teman pengen mencoba cara saya, silakan mencobanya teman-teman. Pasti saya jamin insya Allah teman-teman pasti bisa sembuh. Yang penting kita udah jaga 3P-nya, kita jaga pola makannya, kita udah jaga pola minumnya, pola tidurnya, pola olahraganya. Harus kita bertekad, kita harus kuat supaya kita bisa. Memang pasti bakalan bisa teman-teman. Lambat laun pasti terbiasa seperti saya ini. Alhamdulillah sekarang ini saya udah, kalau mau kerja atau mau kemana-mana, saya udah tidak ada rasa takut kayak yang pikiran penyakit itu ya teman-teman. Karena saya udah sembuh hari ini dan seterusnya ya teman-teman. Dan kali ini juga saya mau ngajak teman-teman untuk semangat dan supaya untuk meraih kesembuhan. Mari kita sama-sama kita baca, kita berdoa kepada Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, kita minta kesembuhan, dan kita banyak ibadah, dan kita banyak membantu teman-teman kita, atau kita bersedekah yang membutuhkannya. Kalau kita memang mempunyai uang kelebihan sedikit, kita bisa bersedekah sedikit, kita sedekah kemana aja yang membutuhkan ya teman-teman. Insya Allah Allah akan membalas semua doa-doa kita dan kebaikan-kebaikan kita, maka kita bakal diberi kesembuhan seperti saya. Alhamdulillah ya teman-teman kali ini. Oke teman-teman, saya doakan buat teman-teman semoga cepat diberi kesembuhan yang sedang mengalami asam lambung anxiety psikosomatik ini, supaya lebih dapat kesembuhan dan dapat kesehatan seperti dahulu ya teman-teman, seperti saya kali ini ya. Dan jangan lupa doain saya juga supaya saya bisa sembuh terus ya teman-teman, sehat terus ya teman-teman, supaya tidak kambuh-kambuh lagi, supaya saya semangat untuk membuat video-video yang selanjutnya. Apabila video ini menjadi wasilah buat teman-teman, bermanfaat buat teman-teman ya, saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Apabila video ini tidak bermanfaat atau tidak berguna buat teman-teman ya, tolong diabaikan saja, nggak apa-apa. Saya juga tidak maksa, itu teman-teman saja yang menilainya. Oke teman-teman, jangan lupa buat teman-teman dibantu di like, komen, dan subscribe video saya. Dan saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.